Keputusan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyebut Bupati Mirwan telah melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah karena telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Mirwan pun diberhentikan sementara selama 3 bulan dari jabatannya. SK yang sudah saya tanda-tangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SI MSOS sebagai Bupati Aceh Selatan Provinsi Aceh hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Itjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77, ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sebelumnya Presiden Prabowo murka dan meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang pergi umroh saat wilayahnya dikepung oleh bencana. Mirwan sendiri diketahui menyurati Gubernur Aceh dan mengaku tidak sanggup menangani tanggap darurat banjir dan longsor di Aceh Selatan. Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endi Patwijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Halo warga sipil sekalian. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memberikan penjelasan mengenai sumber pendanaan bantuan bencana yang akan disalurkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya mengungkapkan anggaran 4 miliar per kabupaten dan 20 miliar per provinsi akan diberikan dari hasil efisiensi alokasi APBN 2026 yang nilainya mencapai 60 triliun rupiah. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memastikan alokasi tambahan anggaran yang diberikan Presiden Prabowo akan dapat diambil dari APBN 2026. Sebelumnya Presiden Prabowo berjanji memberikan bantuan 4 miliar rupiah untuk 52 kabupaten kota
serta Rp20 miliar untuk tiap provinsi terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Purbaya menerangkan bahwa pemerintah memiliki alokasi rutin dalam APBN untuk penanganan bencana senilai Rp5 triliun yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan awal. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan penyisiran struktur belanja tahun 2026, termasuk kegiatan yang dinilai kurang penting. Menurut Purbaya, penyisiran belanja tersebut bukanlah pemotongan anggaran, melainkan langkah efisiensi. Melalui proses efisiensi APBN 2026, Kementerian Keuangan menemukan potensi ruang fiskal hingga Rp60 triliun. Alokasi tersebut bukanlah hasil pemotongan dan ditegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengulangi kebiasaan pemotongan anggaran secara sembarangan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya. Ada masih anggaran untuk bencana kan ada setiap tahun tuh 5T itu satu. Nanti kita sudah sisir anggaran 2026. Sebelum ini kejadian sudah kita sisir sebetulnya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu berguna kayak rapat-rapat nggak jelas itu segala macam. Jadi kita bukan potong anggaran ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar itu ada 60 triliun lah dapat. Dengan adanya dana cadangan serta efisiensi tersebut, Purbaya memastikan bahwa komitmen pemerintah untuk menyalurkan bantuan kepada daerah terdampak tidak akan mengganggu postur APBN. Ia meminta masyarakat tidak khawatir atas ketersediaan anggaran karena pemerintah telah menyiapkan ruang fiskal yang memadai. Di tengah upaya pemulihan bencana di Sumatera, Satgas Penertiban Kawasan Hutan menagih denda terhadap puluhan 71 perusahaan kelapa sawit dan tambang ilegal. Dalam keterangan pers di Kejagung, Jakarta, Senin kemarin, juru bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyebut pihaknya telah menagih denda 71 perusahaan sawit dan tambang ilegal. Ke-71 perusahaan terdiri dari 49 koperasi sawit dan 22 lainnya korporasi tambang. Bekerja sama dengan BPKP, Satgas PKH menyebut denda mencapai Rp38 triliun. Kemudian yang kedua terkait itu sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 perusahaan korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang. Ada 49 korporasi sawit, PT sawit yang diperkirakan dan sudah dihitung 9 triliun 420 miliar. Sedangkan tambang itu ada 22 PT tambang korporasi yang senilai 29,2 triliun. Bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Nah, di level gerakan